lagi dengan Bu Agustin. Hari kali ini kita akan membahas tentang kapsul. Nah, kita sudah pernah melihat kapsul kan? Nah, ini contoh gambar kapsul seperti ini. Oke, selanjutnya pengertian dari kapsul. Kapsul adalah sediaan padat yang terbungkus dalam suatu jangka kapsul keras atau lunak yang dapat larut. Ya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang macam-macam kapsul. Yang pertama ada kapsul keras. Yang kedua ada kapsul lunak. Oke, kita akan ketahui perbedaannya apa saja. Yang pertama, untuk kapsul keras, di bagian-bagiannya di sini terdiri dari wadah dan tutup. Kemudian untuk ukuran bervariasi yaitu 000 sampai 5, mengandung air 10% sampai 15%, dan dapat diisi bahan padat atau serbuk, kemudian butiran atau granul. Bentuknya hanya satu macam. Untuk pemakaiannya digunakan secara oral. Ini adalah bagian-bagian dari kapsul keras atau sering disebut juga dengan hard kapsul atau capsulae durae. Kemudian yang kedua di sini adalah kapsul lunak. Nah, untuk kapsul lunak bagian-bagiannya di sini dalam satu kesatuan berbentuk bulat atau sering disebut dengan globula atau silindris, mengandung air 6% sampai 13%, diisi dengan bahan cair, bisa juga diisi dengan bahan padat, tapi pada umumnya di sini diisi dengan bahan cair. Kemudian di sini bentuknya bermacam-macam, ya, ada yang bulat, ada yang oval, gitu, atau silindris. Kemudian untuk pemakaiannya bisa secara peroral, vaginal, rektal, ataupun topikal. Nah, kapsul lunak sendiri disebut dengan soft kapsul atau capsulae molles. Nah, keuntungan dari sediaan kapsul sendiri yaitu yang pertama adalah bentuknya praktis dan menarik. Kemudian menutupi bau dan rasa yang tidak enak, mudah ditelan, dan cepat hancur atau larut dalam perut sehingga cepat diabsorpsi atau cepat diserap. Kemudian yang keempat adalah dokter mengkombinasi dosis dari obat yang berbeda-beda itu dengan leluasa. Yang kelima, dapat terisi dengan cepat tanpa bahan tambahan lain. Misalnya kalau tablet, kemudian pil itu membutuhkan bahan tambahan lain untuk membuat suatu sediaan. Nah, tetapi kapsul sendiri mempunyai kerugian. Nah, di sini ada 5 kerugian dalam kapsul. Yang pertama, tidak untuk zat yang mudah menguap. Karena pori-pori kapsul itu tidak tahan penguapan. Yang kedua, tidak bisa untuk zat yang higroskopis, karena zat higroskopis itu menyerap lembab. Nah, jadi jika zat higroskopis itu dimasukkan ke dalam cangkang kapsul, kemudian menyerap lembab, maka cangkang kapsulnya akan cepat rusak. Nah, yang ketiga, tidak bisa untuk zat-zat yang dapat bereaksi dengan cangkang kapsul. Yang keempat, tidak bisa untuk balita, karena balita itu belum bisa menelan kapsul. Kalau balita biasanya sediaan obat dibuat dalam bentuk pulveres ataupun sirup. Yang kelima, tidak dapat dibagi-bagi. Itu merupakan 5 dari kerugian kapsul. Nah, untuk kapsul sendiri ya, ada cara penutupan kapsul. Nah, kapsul sendiri itu ada yang
dibuat dari gelatin keras, ada juga yang dari pati. Nah, cara penutupannya bagaimana? Yang pertama, yang bahannya berasal dari gelatin keras, yaitu memberikan lekukan yang khas pada bagian wadah dan tutupnya. Kemudian pemanasan langsung atau menggunakan energi ultrasonik. Kemudian untuk yang cara pembuatan cangkang kapsulnya menggunakan bahan pati, itu dengan cara mengoleskan cairan, yaitu campuran air dan alkohol ke bagian pinggir wadah kapsul, kemudian ditutup. Nah, di sini kita akan membahas tentang cara membersihkan kapsul. Nah, sediaan kapsul ketika kita memasukkan bahan obat itu pastinya cangkangnya akan kotor oleh bahan obat, bisa jadi seperti itu. Maka sebelum diserahkan ke pasien atau sebelum kita kemas, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, untuk cara membersihkan kapsul yang pertama yaitu meletakkan kapsul di antara sepotong kain. Kain di sini yang digunakan bisa linen ataupun kain wol. Nah, yang kedua baru digosok. Nah, dalam membersihkan kapsul, jika kita membuat misalnya 15 kapsul, apakah kita harus membersihkannya satu-satu? Tidak. Jadi kita langsung membersihkan 15 kapsul tersebut dalam satu wadah lap itu tadi. Jadi digosok bersamaan. Nah, kemudian cara penyimpanannya bagaimana? Untuk cangkang kapsul ini tidak boleh disimpan di tempat yang terlalu lembab atau dingin, karena nanti kapsulnya akan mudah penyok ya, sehingga akan susah untuk ditutup ketika dibuka. Dan tidak boleh juga disimpan di tempat yang terlalu kering. Jika disimpan di tempat yang terlalu kering ya, nanti cangkang kapsul bisa menjadi keras sehingga mudah pecah. Maka tidak diperbolehkan disimpan di tempat yang terlalu lembab atau kering. Nah, yang kedua, disimpan dalam wadah botol gelas tertutup rapat dan diberi silika gel untuk pengeringnya. Yang ketiga, dalam wadah botol plastik tertutup rapat dan diberi silika gel. Kemudian yang keempat, disimpan menggunakan aluminium foil atau blister atau strip. Gitu. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang bobot dan ukuran. Di sini bobot berarti satuan dalam bobot adalah gram. Ya. Oke, nomor ukuran yang paling besar, ini saya urutkan dari ukuran yang paling besar, yaitu 000, kemudian 00, kemudian 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kolom sebelahnya di sini dikatakan bahwa asetosal dalam gram. Yang dimaksud di sini adalah berapa gram asetosal yang dapat dimasukkan ke dalam cangkang kapsul ukuran 000. Nah, di sini yaitu 1 gram untuk ukuran 0, kemudian 0,6 untuk ukuran 00. Di sini dalam satuan gram semuanya, jadi jika dimilligramkan adalah 600 mg. Kemudian ukuran 0 muat untuk 0,5 gram atau 500 mg dan seterusnya. Kemudian di kolom sebelahnya di situ dikatakan adalah natrium bikarbonat dalam gram. Maksudnya adalah jika bahan obatnya itu
adalah natrium bikarbonat, maka untuk ukuran 000 itu muat sebesar atau sebanyak 1,4 gram. Dan seterusnya, kemudian untuk natrium bismuti basa dalam gram itu muat 1,7 gram, yaitu untuk ukuran 000. Di sini tabelnya sudah jelas. Jadi yang biasanya digunakan di praktikum di sekolah itu adalah yang asetosal dalam gram. Jadi paling tidak siswa harus hafal ukuran 000 dalam ukuran asetosal dalam gram. Jadi bisa tahu ketika membuat sediaan kapsul ukuran cangkang nomor berapa yang mau digunakan. Nah, itu ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah tabel volume dalam ukuran kapsul. Berarti di sini satuannya adalah mililiter. Jika mililiter berarti yang dimasukkan di sini adalah cairan. Nah, kalau yang tadi adalah bobot dan ukuran kapsul, kalau di sini adalah volume dan ukuran kapsul. Nah, di sini dicontohkan bahwa untuk ukuran kapsul 000 dalam volume, ya, di sini volumenya dengan satuan mililiter, maka di sini 1,7 mililiter. Nah, 0,0 untuk 1,2 mililiter. Dan seterusnya sampai ukuran nomor 5 itu muat untuk 0,19 mililiter. Kemudian di cangkang kapsul sendiri juga bisa digunakan untuk hewan. Nah, untuk hewan sendiri ini biasanya ukurannya, ya, untuk hewan di sini adalah lebih besar, yaitu 10, 11 dan 12, muat untuk 30 ml, 15 ml dan 7,5 ml. Nah, kemudian kita di sini akan membahas tentang cara pengisian kapsul. Untuk cara pengisian kapsul sendiri, ini ada 3 cara, ada 3. Yang pertama adalah dengan tangan, kemudian yang kedua dengan alat tetapi bukan mesin, yang ketiga yaitu dengan mesin. Kita akan bahas satu-satu. Dengan mesin itu bagaimana, dengan alat bukan mesin itu bagaimana, dan dengan mesin itu bagaimana. Nah, yang pertama di sini dengan tangan. Cara ini adalah cara yang paling sederhana, sering digunakan di apotek, sering juga digunakan ketika praktikum farmasetika ketika di lab SMK. Nah, itu karena cara ini yang paling sederhana. Caranya bagaimana? Di sini adalah serbuk dibagi sesuai jumlah. Jika dalam resep diinginkan membuat sediaan kapsul sebanyak 15, maka semua bahan kita haluskan dalam mortir. Kemudian kita bagi menjadi 15. Ini seandainya dalam resep itu permintaannya adalah sebanyak 15. Kemudian dimasukkan dalam wadah cangkang kapsul. Dalam wadahnya, di sini saya contohkan di sini ada 2, ya, yang berwarna kuning, ya, yang berwarna kuning ini lebih panjang, ini disebut dengan wadahnya. Kemudian yang warna orange ini adalah tutupnya. Nah, kalau di gambar itu dicontohkan warna putih dan warna ungu. Yang warna putih yang dipegang oleh tangan itu adalah, kalau di sini saya contohkan yang warnanya kuning karena dia lebih panjang, maka itu disebut dengan wadah. Kemudian yang ungu atau yang saya pegang ini adalah berwarna orange, ini adalah tutupnya. Nah, cara memasukkan serbuknya bagaimana? Bisa kita perhatikan dalam gambar. Jadi tangan kanan memegang wadah cangkang kapsul, kemudian tangan kiri bagian telunjuk itu adalah mendorong. Nah, itu mendorong
serbuk ya, mendorong serbuk sehingga masuk ke dalam wadah cangkang kapsul. Jika semua serbuk sudah masuk ke dalam wadah cangkang kapsul, kemudian baru ditutup. Nah, cara yang kedua di sini dengan alat bukan mesin. Alat tetapi bukan mesin. Ya, alatnya masih menggunakan tangan manusia. Nah, ini adalah contoh dari alat atau contoh gambar alat bukan mesin. Jadi masih menggunakan tangan manusia. Nah, ini saya contohkan adalah untuk 100 kapsul. Di sini bisa langsung membuat dalam jumlah yang agak banyak, bisa 50 atau 100 gitu. Dan wadahnya juga akan lebih seragam seperti itu. Nah, terus caranya bagaimana? Kita perhatikan wadahnya ini dulu ya. Nah, wadahnya ini. Nah, wadahnya di sini alatnya adalah yang berwarna orange ini. Di atasnya sudah ada cangkang kapsul. Dan ini cangkang kapsulnya kan masih tertutup semua ini kalau dalam gambar. Maka kita akan perhatikan caranya seperti apa. Nah, ini. Yang pertama adalah buka bagian-bagian kapsul. Yang kedua, badan kapsul atau wadah kapsul dimasukkan dalam lubang pada bagian alat yang tidak bergerak. Kemudian serbuk yang akan di kapsul ditaburkan. Kemudian diratakan dengan bantuan sudip atau mika. Kemudian yang terakhir adalah tutup kapsul dengan merapatkan atau menggerakkan alat yang tidak bergerak. Gitu ya, itu adalah cara dalam membuat kapsul dengan alat tetapi bukan mesin. Nih. Nah, untuk selanjutnya dengan mesin. Ini adalah contoh gambar mesin pembuat kapsul. Nah, semua dikerjakan secara otomatis dan produksinya secara besar-besaran. Jadi sekali produksi bisa 1.000, 2.000, 5.000, nah seperti itu. Nah, jadi ada 3 cara tadi ya untuk cara pengisian kapsul. Nah, di sini untuk dengan mesin ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama serbuk dimasukkan ke nomor 1 ini. Nah, kemudian yang di prosesnya adalah nomor 2, 3, 4, 5, ya, 6 ini, 7, 8, 9, dan 10. Nah, itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi tentang kapsul ini nanti dapat berguna dan bermanfaat dalam pembelajaran kita tentang pembahasan kapsul. Terima kasih.